Ya. Ucu kan tidak pernah main di PSP. Enggak. Tapi dalam catatan Ucu pernah jadi pelatih PSP. Pernah sama Indra Safri. Ya, jadi Indra Safri itu berhasil, salah satunya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Firdaus Abi. Nama Indra Safri tentu tak asing bagi rakyat Indonesia. Bagaimana sosok beliau sebelum dan setelah menjadi seorang yang mampu menjadi pelipur lara bagi bangsa dalam 11 tahun terakhir, atau tidak berlebihan jika beliau disebut sebagai sosok yang menjadi pelepas dahaga prestasi sepak bola Indonesia sejak tahun 1991 setelah Edi Harto dan kawan-kawan pulang dari SEA Games di Manila dengan gelar medali emas. Sosok Indra Safri akan dibongkar oleh instruktur pelatih sepak bola terbaik Indonesia, Emerald Abus, yang juga sering disebut sebagai gurunya pelatih terbaik Indonesia. di kursus itu kan saya satu-satunya instruktur yang diakui oleh FIFA dan AFC dari tahun 99 sampai 2017. 18 tahun. 18 tahun saya sendiri sebagai instruktur FIFA dan AFC untuk Indonesia. Yang selebihnya baru asisten. Kalau ada yang ngaku-ngaku, kenapa dia ini suruh sama AFC? Sebelum membongkar rahasia Indra Safri, ada baiknya kita jemput kembali apa yang sudah diperbuat oleh Indra Safri. Indra Safri telah mempersembahkan 2 gelar juara AFF Under 19, mulanya pada tahun 2013. Capaian tersebut disambut gegap gempita oleh anak-anak bangsa yang selalu berharap prestasi timnas, walaupun untuk kelompok umur. Karena setelah dalam kurun waktu yang panjang, timnas Indonesia tidak bisa bicara di level Asia Tenggara, apalagi level yang lebih tinggi. Kala itu, di final, Evan Dimas dan kawan-kawan mengalahkan Vietnam dalam drama adu penalti 7-6. Setelah itu, secara pribadi, Indra Safri dinobatkan sebagai tokoh perubahan Republika tahun 2013 di bidang olahraga sepak bola dari Republika. Selepas gelar juara tersebut, pada pertandingan terakhir Grup G kualifikasi kejuaraan Under 19 AFC tahun 2014 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Oktober 2013, anak asuh Indra Safri mengalahkan juara 12 kali Piala Asia Under 19, yakni Korea Selatan dengan skor 3-2, sehingga Indonesia lolos ke putaran final kejuaraan Under 19 AFC 2014 yang digelar di Myanmar pada Oktober 2014. Pada tahun 2019, timnas Indonesia juara AFF Under 23. Amunisi yang dimiliki Indra Safri seperti Witan Sulaiman, Rahmat Irianto, Andi Setio, Todd Rivaldo Ferre, dan kawan-kawan. 4 tahun berselang, timnas Indonesia meraih emas sepak bola SEA Games di Kamboja. Indonesia mengalahkan Thailand 5-2. 2 gol dipersembahkan Ramadan Sananta di babak pertama, kemudian disamakan oleh Thailand. Saat perpanjangan waktu, secara berturut Irfan Jauhari, Fajar Fatur Rahman, dan Beckham Putra ikut menyumbangkan gol. Arsitek tim ini masih Indra Safri, pelatih yang ketika bermain membela PSP, kemudian meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan PT Pos Indonesia untuk memfokuskan diri di sepak bola. Pria kelahiran 2 Februari 1963 di pesisir selatan Sumatera Barat, di masa bermain sebagai gelandang, kemudian kembali mempersembahkan gelar juara AFF Under 19 pada tahun 2024 setelah Doni Tripamungkas, Jens Raven, Iqbal Gwijangge, Arkan Kaka, Kade Arel, Alfarizi Buffon, dan kawan-kawan tak mampu dihadang oleh lawan-lawannya. Selama turnamen, Indonesia bermain sebanyak 5 kali, menyelesaikan semua dengan kemenangan, memasukkan 16 gol, kemasukan hanya 2 gol.
Lalu, bagaimana sosok Indra Safri sebelum dan sesudah mempersembahkan prestasi hebat untuk timnas yang dibawanya? Berikut komentar Emerald Abus. Di kampung dulu ada antar dusun, antar klub di kampung itu bagus dulu. Waktu kami masih junior belum sekolah ke Painan itu masih di Senawiyah, Tarbiyah. Ada antar klub. Ada di Lubunior itu sekitar 6 klub ada. Itu yang kompetisi. Sehingga pemain-pemain itu banyak muncul di setiap pelosok di Lubunior itu karena lapangan yang sangat bagus. Ya, saya mulai bermain sepak bola yang saya dibina oleh salah satu senior. Waktu itu dia sekolah di STM Bukit Tinggi, satu klub dengan Gus Ribuyah, PSP Padang. Ya, kalau dia di Padang, saya rasa dia bisa masuk PSP bersama Gus Ribuyah. Itu yang membimbing kami, termasuk Indra Safri, dia juga yang membimbing kami. Jadi kami lahir dari tangan beliau, yang beliau selalu memotivasi kami dan memberikan kesempatan untuk kami bermain sepak bola. Sehingga jam terbang kami, saya dan Indra, waktu itu masih junior, masih SMP, tapi sudah bergabung ke senior. Di sana lah mulai karir Indra main bola di kampung. Dia punya talenta bagus, saya sudah senior itu. Cu, Uncu kan tidak pernah main di PSP. Enggak. Tapi dalam catatan Uncu pernah jadi pelatih PSP. Pernah sama Indra Safri. Ya, jadi Indra Safri itu berhasil, salah satunya adalah dia bagus memanage stafnya. Bagus dia memilih stafnya. Ya, bukan hanya secara kualitas saja, juga secara kuantitas. Jumlahnya sangat banyak. Kalau Indra sebagai pelatih, berapa diusulkan diterima aja. Ya, jadi staf coachnya itu sangat lengkap. Ya. Nah, berarti sama Indra Safri Uncu memimpin. Uncu pelatih kepala atau Dain ketika waktu itu gini, Indra yang ngajak saya, tapi saya sombong waktu ini kalau saya asisten kamu saya nggak mau, ya kan? Sombongnya seperti itu, karena saya menganggap saya di atas dia waktu itu, ya akhirnya kami berdua sebagai pelatih, bukan asisten Indra saya waktu itu. Pak Yul yang sebagai asisten. Yulifri. Oh, Yulifri. Yulifri. Oh, berarti tidak ada istilah pelatih kepala. Tidak ada pelatih kepala, kami sama-sama pelatih keduanya. Pelatih Indra Safri, Emerald Abus. Ya. Si Yulifri sebagai asisten. Oke. Nah, buat itu. Dan merangkap sebagai pelatih fisik. Di PSP. Tahun berapa tuh, Jo? Tahun 2002. Ya. Waktu Prof di Pesisir Selatan. Prof Pesisir Selatan. Ya, waktu itu kan saya dua rangkap itu. Ya. Ya, pegang PSP dengan Indra, kemudian Prof sana saya juga 2002. Medali emas itu. Nah, ketika Uncu dengan Indra Safri di PSP, penanganan latihannya, pembagian tugasnya seperti apa, dan kemudian hasilnya seperti koordinasi. Kami selalu dengan Indra waktu itu diskusi dulu. Ya, apa ini bagian saya, ini bagian Indra, ini bagian Pak Yul. Itu tata rapi waktu itu. Ya, latihan-latihan yang kami berikan ya sesuai dengan program yang kami rancang itu. Emerald Abus optimis masa depan sepak bola Indonesia akan terus menanjak bagus bersama Indra Safri, sosok yang mudah menerima masukan dari berbagai kalangan dan selalu rendah hati. Dirinya menghormati dan menghargai semua orang, serta sangat mengayomi yang lebih muda. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.